Perkenalkan, nama saya Mirsana Ruslini Ranti, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 2 dengan NPM 24103376. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kognitif dan bagaimana cara saya mengaitkannya di sekolah dasar nanti. Baik teman-teman, yang pertama itu adalah pengertian dari kognitif. Kognitif adalah kemampuan otak dalam menerima, mengolah, menyimpan, dan mengungkapkan informasi. Yang berikutnya itu adalah tahapan perkembangan kognitif anak menurut Jean Piaget. Jean Piaget adalah tokoh psikologi perkembangan yang terkenal dengan teori tahap-tahap kognitif anak. Ia membaginya menjadi 4 tahap. Yang pertama itu tahap usia karakteristik sensori motor 0 sampai 2 tahun. Anak belajar melalui gerakan dan panca indera. Yang kedua itu praoperasional 2 sampai 7 tahun. Anak berpikir simbolik tapi masih egosentris. Yang ketiga itu operasional konkret 7 sampai 11 tahun. Anak mulai berpikir logis terhadap benda nyata. Yang keempat itu operasional formal 11 tahun ke atas. Anak mampu berpikir abstrak dan sistematis. Di usia sekolah dasar 7 sampai 11 tahun, anak berada pada tahap operasional konkret. Baik teman-teman, yang berikutnya itu adalah aspek-aspek dari kognitif. Kognitif mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama itu adalah persepsi. Persepsi merupakan kemampuan menangkap informasi dari panca indera. Yang kedua itu adalah memori atau ingatan, menyimpan dan mengingat informasi. Yang ketiga itu bahasa, yaitu menggunakan bahasa untuk berpikir dan berkomunikasi. Yang ketiga itu adalah atensi atau perhatian, memusatkan pikiran pada satu hal. Yang keempat itu logika dan penalaran, yaitu menyimpulkan dan memecahkan masalah. Yang kelima itu pemecahan masalah, yaitu mencari solusi dari berbagai situasi. Yang keenam itu kreativitas, kemampuan berpikir orisinal dan imajinasi. Baik teman-teman, yang berikutnya adalah upaya saya sebagai guru dalam mengaitkan atau menerapkan teori kognitif di sekolah dasar, terutama berdasarkan teori dari Jean Piaget dan pendekatan pembelajaran berbasis perkembangan kognitif. Yang pertama itu adalah menggunakan benda konkret. Alasannya itu karena anak SD berada di tahap operasional konkret, saya akan menggunakan alat peraga, gambar, benda nyata, dan media visual saat menjelaskan materi. Contohnya, menggunakan balok atau kancing untuk menghitung, atau daun dan bunga asli untuk mengenal bagian tumbuhan. Yang kedua, mengajak anak aktif berdiskusi, mendorong siswa untuk berpikir dengan cara bertanya, berdiskusi kelompok, dan menjawab dengan alasannya sendiri. Contohnya saat belajar IPA, saya meminta siswa menjelaskan mengapa air bisa menguap. Ini melatih penalaran. Yang ketiga, memberikan soal cerita dan pemecahan masalah. Soal cerita dan tugas pemecahan masalah sederhana melatih logika dan daya pikir anak. Contohnya, dalam matematika, saya memberikan soal cerita yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menggunakan permainan edukatif. Permainan seperti teka-teki, kuis, merangsang pengembangan ingatan, atensi, dan kreativitas anak. Contohnya itu menggunakan permainan tebak gambar atau pelajaran bahasa Indonesia ataupun IPA. Yang kelima itu mengembangkan keterampilan bahasa dan komunikasi. Siswa didorong untuk menceritakan kembali cerita atau menyusun kalimat dan menulis pengalaman mereka. Hal ini memperkuat daya ingat dan kemampuan berpikir verbal. Baik teman-teman, jadi kesimpulan dari materi kognitif adalah aspek kognitif adalah bagian penting dalam perkembangan anak yang mencakup kemampuan berpikir, mengingat, memahami, memecahkan masalah, dan menggunakan bahasa. Teori Jean Piaget menjelaskan bahwa perkembangan kognitif terjadi melalui tahapan tertentu sesuai usia anak, dimulai dari tahapan sensori motor hingga operasional formal. Dalam pembelajaran pengembangan kognitif, sangat penting untuk membantu anak menjadi pribadi yang cerdas, kritis, dan mandiri. Guru dapat membantu perkembangan kognitif melalui aktivitas yang melibatkan logika, bahasa, dan eksplorasi lingkungan. Pendidikan yang menekankan pada perkembangan kognitif akan menciptakan pembelajaran yang aktif dan mampu menghadapi tantangan masa depan.